tidak melanggar peraturan. Misalkan, apa itu yang pertama kali Mas? Kita itu baik kalau kita itu disiplin, terus disiplin. Kita itu baik kalau kita itu tidak ribut di kelas, tidak ribut di kelas. Tidak tidur di kelas, tidak makan di kelas. Dan diyakini disepakati. Diyakini disepakati. Kalau ini kan sepihak, kalau yang itu poin sepihak dari kita. Cuman punishment ada hukuman. Kalau enggak begini, kamu tak kasih poin segini. Wes, selesai itu urusannya. Maksud saya untuk menghindari itu, sebelum kita masuk ke situ, kamu pokoknya harus sama, kamu harus. Untuk menghindari itu kita buat keyakinan supaya ketika anak itu mau melakukan kesalahan, berkaca pada kesepakatan yang sudah dibuat sendiri oleh guru dan mereka masing-masing, bukan sekolah yang buat. Ya, nanti Bu Eka juga nolong ini dari sisi psikologisnya. Masuk ke mereka tanpa harus langsung memberi hukuman atau tanpa harus memberi punishment dulu. Itu harus. Tapi kita dari dulu santai aja sambil mereka itu biar bercerita. Jadi kejujurannya biar begitu. Dan ketika mereka itu jujur melakukan kesalahan, sudah langsung kita kasih punishment juga. Kita kasih ingatan, itu masuk ke dalam itu. Masuk Pak, memang itu masuknya. Namanya Pak Baik, bagian yang kedua. Bagian dasar. Maksudnya dia kayak itu mereka menyadari salah itu tidak langsung diberikan hukuman. Kita ngobrol, terus kemudian ya karena kita wali kelas, maka mungkin mereka akan lebih dekat dengan kita ya. Terus kemudian sedikit demi sedikit, dan ini memang tidak bisa langsung. Artinya hari ini misalkan bolos, terus kemudian kita deketin, mereka ada cerita, terus dari cerita itu kemudian peraturan ini, tapi kamu nggak setuju ya berarti nggak ditulis yang kesepakatan bersama. Mencatat semua peraturan yang disepakati berarti mencatat di sini. 3. Mengklasifikasikan peraturan yang telah ditulis ke dalam nilai-nilai kebijakan yang sesuai. Misalnya peraturan tentang tidak tukang ambil pulpen teman misalnya. Berarti masuk ke mana? Itu peraturan nanti tidak hanya dibuat, tapi untuk ditaati. Kamu sudah bikin, adanya nanti kamu taati peraturan ini yang kamu tulis nanti, gitu ya. Silakan. Bergerak menggerakkan
saya Putri Armani dari kelas 10 MIPA 3. Saya merasakan pembelajaran yang berbeda saat pembentukan budaya positif di kelas bersama Pak Anies dan Ibu Wiwit, di mana peraturan yang disusun sebagai sebuah keyakinan kelas disusun bersama-sama oleh siswa dan juga guru. Kami merasa senang telah diberikan kesempatan secara mandiri untuk menyusun keyakinan kelas. Tidak ada unsur sepihak yang memaksa siswa mentaati sebuah peraturan, karena kami sendirilah yang membuat dan menyepakatinya. Rasa bahagia ketika berkolaborasi dengan teman-teman untuk berdiskusi tentang keyakinan yang akan kami susun. Saya tidak menyangka dari kegiatan ini ternyata bisa muncul ide, gagasan, dan masukan-masukan positif yang beraneka ragam dari teman-teman, sehingga bisa saya ambil sebagai pelajaran, melengkapi penerapan nilai-nilai kebajikan yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Keyakinan kelas yang telah kami tulis dan tanda tangani akan menjadi pedoman bagi kami. Karena itu, saya pribadi dan teman-teman harus bisa dan mampu melaksanakannya sehingga dapat menjadi teladan bagi kelas lain dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar pemaparan Pak Anies selaku calon guru penggerak di sekolah kami, saya tertarik untuk melaksanakan praktik baik, membangun budaya positif di sekolah dengan membuat keyakinan kelas bersama anak didik saya di kelas 10 MIPA 3. Kebetulan saya adalah wali kelas mereka. Kegiatan dimulai dengan pemaparan oleh Pak Anies tentang perbedaan peraturan kesepakatan dan keyakinan. Setelah itu, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang mereka sepakati. Dilanjutkan dengan klasifikasi kalimat positif berupa keyakinan kelas sesuai dengan nilai kebajikan universal. Kalimat keyakinan kelas kemudian ditulis dalam sticky note yang diletakkan pada kertas plano, kemudian ditempel di dinding kelas setelah ditandatangani. Sebagai wali kelas, saya sangat terbantu dengan cara membangun budaya positif ini, karena siswa langsung yang menyusun keyakinan kelasnya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya merasa bangga sekali melihat anak-anak menunjukkan kreativitasnya masing-masing dan saling berkolaborasi untuk membuat tampilan yang menarik. Dari kegiatan ini, saya belajar bagaimana sebuah keyakinan kelas dapat disusun bersama-sama oleh warga kelas, yaitu guru dan siswa tanpa paksaan. Dengan strategi ini, murid akan termotivasi secara intrinsik untuk menerapkan budaya positif, bukan karena reward atau punishment yang akan mereka dapatkan. Rencana yang akan saya lakukan ke depannya adalah bersama-sama siswa mengawal keyakinan kelas ini secara konsisten. Harapannya agar kami dapat menjadi role model penerapan budaya positif untuk kelas yang lain di sekolah, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan hal yang sama.